Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai, yaitu dari narasumber Mbak Fatma, untuk observasi Galeri Fatma. Perkenalkan, nama saya Umahatul Puratu Ayuni, dan kelompok saya, silakan diperkenalkan namanya satu-satu. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Oktavia. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ika Ayu Kemalasari. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nur Asya. Lanjut. Nama saya Alisa Safia. NIM 2019-11093. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya ingin bertanya-tanya kepada narasumber kita, yaitu Mbak Fatma. Assalamualaikum Mbak Fatma, saya ingin bertanya ya. Dari mulai pertanyaan nomor 1. Apa yang mendasari Mbak untuk berbisnis online shop ini? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk memberi waktu kepada saya dengan pengalaman saya berjualan online. Untuk pertanyaan pertama, tentang apa? Bisa diulangi? Ya, apa yang mendasari Mbak untuk berbisnis online shop ini? Sebenarnya untuk berbisnis online ini, saya mulainya itu udah lama, tapi baru-baru ini, belum ada 1 tahun, baru memulai bisnis online di marketplace, yaitu di Shopee. Untuk sebelumnya, biasanya itu saya hanya jualan di WA. Nah, kalau di WA itu pemasukannya sedikit. Jadi, karena sebelumnya itu ada pandemi, dan pada saat pandemi itu kuliahnya libur, terus banyak waktu luang, jadi mencoba untuk berjualan online melalui marketplace, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa lancar. Ya, terima kasih, Mbak. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, silakan. Mbak, saya mau bertanya, apa saja produk yang ditawarkan di online shop Mbak? Terima kasih. Untuk produk yang saya jual atau saya tawarkan, kalau dulu itu saya macam-macam ya, pernah jualan tas, terus pernah jualan soft case, terus jualan hijab juga. Cuman untuk sekarang, pada saat udah punya toko sendiri di satu marketplace yaitu Shopee, saya cuman jual pakaian, yaitu gamis perempuan, atau pakaian muslim, dan juga hijab. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya, silakan. Apakah Mbak menemukan kendala dalam berbisnis ini? Untuk kendala itu pasti ada, cuman alhamdulillahnya kalau bisnis online ini kendalanya itu enggak terlalu rumit. Yang paling kendala yang paling utama menurut aku itu dari sinyal. Jadi kalau jualan online itu sinyalnya harus bagus, karena kalau ada customer yang tanya atau chat melalui aplikasi marketplace tersebut, sebagai penjual itu harus respon, dan responnya itu harus cepat.
Jadi misal kalau kita responnya itu lambat atau hari selanjutnya, maka toko kita akan mendapatkan presentase chatnya itu akan berkurang. Jadi sebaiknya sebisa mungkin untuk chat dari customer atau pembeli harus direspon dengan cepat. Untuk kendalanya sampai sekarang adanya sinyal yang buruk. Terima kasih, Mbak. Silakan lanjut. Kapan Mbak mulai menjalani bisnis online shop ini? Bisa diulangi? Kapan Mbak mulai menjalani bisnis online shop ini? Ini online shop yang dimaksud pas buka toko Shopee atau pas kapan? Soalnya aku jualan online itu udah dari SMA kelas 2. Ya, pas awal Mbak membuat online shop ini. Ya Mbak, yang pas Jadi awalan Mbak yang buat. di Shopee. Iya. Awalan Mbak buat pertama kali. Awal aku buat pertama kali toko Shopee itu bulan Agustus tahun 2020. Tepatnya itu kalau nggak salah tanggal 25 Agustus 2020. Kurang lebih 9 bulan. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya, Di media sosial mana saja Mbaknya memasarkan produk-produk hasilnya? Kalau dulu memasarkannya itu lewat aplikasi WA, Instagram, ya cuman 2 itu. Cuman kalau mulai dari 2021 ini udah fokus sama satu aplikasi yaitu Shopee. ya Mbak, terima kasih. Selanjutnya, Berapa modal awal Mbak untuk membuka usaha tersebut? Kalau ditanya modal itu saya bingung ya. Soalnya untuk produksinya itu dari orang tua sendiri. Jadi saya pribadi tidak mengeluarkan modal, saya hanya memasarkan saja. Cuman untuk modal yang saya keluarkan itu modal untuk promosi atau iklan di aplikasi tersebut. Kurang lebih saya iklan 2 kali sebesar dengan mengeluarkan biaya sebesar 50.000. Ya. terima kasih, Mbak. Selanjutnya, Bagaimana dengan keuntungan yang Mbak dapatkan dari berbisnis online shop ini? Untuk keuntungan ini nominal atau gimana? iya Mbak, nominal kayak setiap hari itu Mbak bisa ada orderan berapa itu, kayak gitu. Kalau untuk jualan online itu kan nggak nentu. Jadi kadang ya naik, kadang juga turun. Cuman pas awal-awal itu emang pemasukannya jarang banget. Jadi nggak menentu setiap hari ada orderan masuk. Jadi tidak menentu setiap hari itu mendapatkan keuntungan. Mulai dari bulan Januari kalau nggak salah. Ya mulai Januari awal tahun itu, alhamdulillah setelah melakukan berbagai cara dengan menghidupkan fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut, pemasukan itu sudah mulai naik. Jadi sudah mulai bisa diperkirakan. Cuman pada saat awal tahun tersebut belum bisa naik banget. Kurang lebih 1 hari itu cuman 5 orderan saja. Nah, mulai di bulan Maret itu sudah
setiap hari bisa mencapai 99 lebih orderan yang masuk. Nah, untuk orderan yang masuk ini itu tidak satu. Jadi maksudnya pembeli itu kan ada 99 lebih orderan. Nah, setiap orderan itu ada yang beli 1, ada yang beli 2, bahkan lebih. Jadi kalau diperkirakan dengan orderan yang segitu, kurang lebih 1 hari itu mendapatkan keuntungan 500 sampai 1 juta. Itu kalau orderannya 99 lebih ya. Beda lagi kalau orderannya cuma 5 atau 10 itu beda lagi. Itu kalau sekarang alhamdulillah bisa segitu. Alhamdulillah ya, Mbak, usahanya lancar. Bagaimana cara Mbak menghadapi para customer yang cukup sulit, seperti tidak percaya dengan produk Mbak atau terlalu banyak pertanyaan saat membeli produk Mbak? Kalau untuk menghadapi gimana ya? Biasanya itu kalau ini ya, sepengalaman ini sampai saat ini yang dimasalahkan oleh pembeli itu pengiriman. Jadi untuk kayak barangnya nggak dipercaya atau gimana itu enggak. Jadi biasanya pembeli itu cuma tanya kapan dikirim, kok nggak sampai-sampai gitu. Untuk memastikan kalau barang tersebut dapat dipercaya oleh pembeli, kita sebagai penjual itu sudah memberikan informasi tentang produk melalui deskripsi produk. Jadi pembeli bisa melihat atau membaca deskripsi produk tersebut biar pembeli itu tahu kualitas dari produknya itu seperti apa. Misal bahannya itu ini, ukurannya ini, bisa dipakai untuk ini gitu. Jadi itu kan udah menggambarkan dari produknya. Jadi bukan nggak mungkin sih. Maksudnya pembeli kan bisa memperkirakan kalau barangnya itu seperti ini. Terus juga kalau produk di Shopee itu kan ada penilaiannya. Jadi pembeli juga bisa melihat dari penilaian tersebut. Jadi bisa memutuskan sendiri kalau barang ini tuh seperti apa. Terima kasih Mbak atas penjelasannya. Selanjutnya. Saat ini kita kan sedang berada di situasi pandemi. Apakah berpengaruh terhadap produknya, Mbak? Untuk di masa pandemi ini, dalam jualan online itu menurut aku malah semakin meningkat. Jadi awal mula aku jualan online itu juga pada masa pandemi. Karena mungkin ya banyak orang yang nggak bisa keluar rumah, jadi lebih memilih untuk belanja online. Maka dari itu di masa pandemi ini yang saya lihat dengan jualan online itu sangat menguntungkan banget dan meningkatnya itu lebih cepat. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya. Untuk produknya itu dibuat dan didesain sendiri atau Mbaknya itu ambil dari orang lain? Terima kasih. Untuk produk itu kita buat sendiri, jadi ada konveksinya ya. Terus untuk desainnya kita nggak buat sendiri, karena di Shopee itu kan udah banyak model. Dan kita itu cuman cari model atau cari gambar di Shopee yang kemungkinan besar model tersebut itu peminatnya banyak atau sedang viral. Jadi kita bisa memperkirakan kalau barang tersebut kalau kita bikin itu bisa laku. Jadi kita nggak harus membuat desain sendiri atau membuat model sendiri. Kita cuman mengambil gambar atau model dari Shopee. Istilahnya
kayak apa ya, duplikat atau apa ininya kayak gitu. Mengikuti tren gitu ya, Mbak ya? Iya, benar. Oke, Ya, Mbak, terima kasih, Mbak. Selanjutnya, Mbak Via. Apa visi dan misi usaha Mbak? Bentar. Oke, Mbak. Untuk visi dari online shop saya, nama online shop saya itu kan Galeri Fatma ID. Itu kalau toko Shopee. Nah, username-nya itu beda. Nah, pada online shop saya itu menetapkan diri sebagai online shop di bidang pakaian. Untuk pakaiannya itu pakaian wanita guna mempermudah para konsumen dalam berbelanja yang berpusat di kota Kudus dan akan berkelanjut ke seluruh dunia, insya Allah. Amin. Galeri Amin. Fatma ini juga menjadi toko baju online yang mampu memberikan kesan puas dan nyaman di pelanggannya, dan sehingga konsumen akan berkelanjutan membeli dan menjadi pelanggan setia. Untuk misinya, yang pertama, kepuasan pelanggan itu nomor 1, atau tujuan penjual ya. Terus yang kedua, mempermudah kalangan masyarakat yang mempunyai kesibukan dan kegiatan yang banyak, sehingga memudahkan mereka dalam berbelanja. Terus yang ketiga, mampu menyediakan variasi pilihan baju yang selalu mengikuti tren masa kini. Yang keempat, dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, berupa kemudahan dalam berbelanja, serta kualitas produk dan barang terjamin dengan harga komparatif atau terjangkau. Terus yang kelima, yang terakhir, dapat mengembangkan jaringan dan relasi untuk menarik konsumen agar berminat berbelanja di online shop saya, terutama di Shopee. Oke, terima kasih, Mbak. Selanjutnya. Oke. Strategi apa yang Mbak lakukan agar mendapatkan untung? Agar mendapatkan apa? Mendapatkan untung, strategi. Mendapatkan keuntungan. Maksudnya strategi, maksudnya biar untuk keuntungan itu kayaknya enggak ya. Maksudnya mungkin strategi biar penjualannya itu meningkat gitu ya. Nah, gitu, Mbak. Ya, Maksudnya. langkah-langkah. Kalau strategi yang saya lakukan untuk penjualan saya meningkat sampai saat ini itu hanya menggunakan fitur yang ada di aplikasi Shopee. Nah, di aplikasi Shopee sendiri itu sudah menyediakan fitur-fitur untuk meningkatkan produk yang dijual oleh penjual. Jadi penjual itu sudah diberi kesempatan kepada Shopee oleh Shopee dengan menyalakan atau mengaktifkan fitur tersebut, maka produk yang mereka jual itu bisa gampang dilihat oleh pembeli. Nah, fitur yang sering aku pakai di Shopee itu fitur naikkan produk. Tapi masih ada beberapa fitur lagi yang aku pakai. Dulu pertama kali yang aku pakai itu iklan, cuman iklannya berbayar, dan aku mulai iklan itu 25.000, estimasinya 1 hari, cuman tidak ada 1 hari itu sudah habis. Nah, dengan iklan pertama kali tersebut, alhamdulillah ada pembeli masuk. Jadi iklan tersebut merupakan yang bisa membuat toko aku tuh nggak mati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, naikkan produk. Menaikkan produk itu sangat penting banget bagi penjual. Dan menaikkan produk itu diberi kesempatan oleh Shopee 4 jam sekali dengan 5 produk. Menurut aku itu udah cukup banget dan harus
gunakan sebaik mungkin. Terus yang ketiga yang aku pakai itu fitur diskon. Dan yang terakhir fitur voucher. Itu sangat berpengaruh banget terhadap penjualan agar meningkat gitu. Oke, Mbak. Terima kasih. Selanjutnya, Bagaimana alur operasional yang dilakukan agar bisa menghasilkan produk? Gimana? Bisa diulangi? Bagaimana alur operasional yang dilakukan agar bisa menghasilkan produknya? Maksudnya alur ini tuh cara pembuatan produk atau gimana? iya, Mbak. Gitu. Iya, alur pembuatannya. Untuk pembuatan produk sendiri, karena kita kan produksi gamis ya, jadi yang paling utama diperlukan atau bahan yang paling penting itu kain. Terus yang pertama pastikan siapkan bahan dulu. Untuk bahannya itu ada kain, benang, jarum, terus kancing jika dibutuhkan, resleting juga jika dibutuhkan. Yang paling utama sih kain sama benang. Terus alatnya itu mesin jahit dan gunting. Terus juga listrik. Terus untuk caranya itu yang pertama kita atur dulu si kainnya ini. Setelah kita atur atau kita udah sesuaikan, baru kita pola sesuai dengan model yang akan kita bikin. Setelah itu kita potong pola-pola tersebut, dan kalau sudah dari potongan-potongan tersebut, jadikan satu sesuai modelnya. Nah, kalau udah, baru bisa dijahit. Dan bisa ditambahkan kancing atau resleting sesuai dengan model yang akan dibikin. Oke, Mbak. Terima kasih. Terima kasih ya, Mbak Fatma, atas waktunya untuk bergabung di Zoom ini. Maaf jika kelompok kami ada kesalahan kata-kata. Kami mohon maaf. Semoga kaum muda bisa terinspirasi dari apa yang Mbak Fatma jelaskan. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama.